Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok perancangan dan manajemen jaringan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang suatu desain jaringan yang ada di suatu bangunan. Nah, yang pengen tahu bangunan apa dan lebih lengkapnya, tonton video ini sampai akhir ya. Pada video ini kami mengangkat kasus desain jaringan yang ada di supermarket. Untuk desainnya sendiri seperti ini, kami mengambil contoh satu lantai saja supermarketnya yang sederhana. Jika dilihat di sini ada 2 pos satpam di depan, ada 4 kasir di depan, ada ruang server di dekat rak-rak pembelanjaan, ada gudang, dan pada deretan ruang server terdapat instalasi listrik. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang desainnya, perlu kalian ketahui beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat desain jaringan. Yaitu yang pertama ada dimensi ruang kerja untuk menentukan instalasi klien dan server seperti berapa klien dan berapa server yang dibutuhkan. Lokasi outlet dan saklar listrik, lokasi pintu dan jendela. Nah, ini penting banget untuk pemasangan kabelnya. Yang terakhir ada lokasi objek yang tidak bisa dipindah. Oke, kita masuk lagi ke desainnya. Jika kalian lihat ada 4 kasir di depannya, itu masing-masing kasir terdapat satu device komputer dan kami memasang satu switch untuk 4 device ini. Kami memasang switchnya itu di tengah. Nah, kenapa sih? Biar pembagian listriknya itu merata, pembagian kabelnya. Jadi nggak ada lebih panjang dan lebih pendek. Nah, untuk security postnya sendiri, kami mengambil masing-masing satu device komputer dan satu switch. Nah, biar dia terbagi rata juga. Nah, di deretan ruang server itu ada satu ruang server yang gunanya itu untuk mengkontrol seluruh jaringan yang ada di supermarket. Ada gudang dengan satu device dan satu switch, dan yang di ujung deretan ruang server terdapat satu instalasi atau saklar listrik. Nah, untuk konfigurasi masing-masing device-nya itu seperti ini. Nah, fungsi konfigurasinya sendiri nanti kita akan menentukan topologi apa sih yang cocok untuk desain pada jaringan supermarket ini. Nah, setelah tadi kita udah ketahui seperti apa sih konfigurasi dari masing-masing device-nya, dan ternyata kami mendapatkan yang paling efektif yaitu menggunakan topologi mesh. Nah, kenapa sih? Karena semua komputer ini dapat terhubung secara langsung dengan komputer lainnya tanpa menggunakan alat penghubung seperti hub. Nah, ini dilakukan karena setiap ruangan di supermarket itu jaraknya lumayan jauh gitu. Nah, topologi mesh sendiri mempunyai ciri yang sangat mudah untuk dikenali nih. Kayak setiap komputernya itu akan saling berhubungan satu sama lain. Nah, selain itu jenis kabel yang digunakan topologi ini juga tergolong lebih banyak dan berbeda dari topologi hybrid, topologi bus atau topologi lainnya. Tujuannya sendiri itu supaya bisa menghubungkan seluruh perangkat karena lumayan banyak ya yang digunakan. Nah, kira-kira seperti ini nih bentuk topologi mesh. Terima kasih telah menyaksikan, sampai berjumpa kembali.